Halo, jumpa sama Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Kali ini Om akan bawakan review singkat terhadap smartphone baru dari Poco, yaitu Poco C40. Poco C40 ini membawa tagline si paling sejutaan karena harganya 1 juta rupiah kepalanya, ya. Tapi ada ekornya. Ekornya berapa? Ya, nanti Om akan bahas secara lebih detail. Sekarang mari kita simak review Poco C40 dari Om Yahya. Mula-mula kita lihat dari bodinya dulu. Ini ya bodinya solid. Lalu bagian belakang ini menggunakan motif kulit jeruk sehingga berkesan elegan dan sidik jari tidak mudah menempel di bodi bagian belakangnya ini. Kemudian seperti desain Poco yang lain, ada kotak besar di bagian sini, digunakan untuk menampung kamera, logo Poco, dan satu lagi ada sensor sidik jari di sini. Nah, tepat di jari telunjuk Om ini. Karena sensor sidik jari ini warnanya juga hitam gelap sama seperti warna kotak di sini sehingga tersembunyi. Kesannya sih tidak ada sensor sidik jari di sini. Jadi seolah-olah nampaknya sensor sidik jari ada di bagian layar ya. Jadi ya pinter juga nih Poco menyembunyikan sensor sidik jarinya di belakang di bagian kotak ini dengan warna yang sama sehingga terkesan tidak ada sensor sidik jari di sini. Kemudian apa aja nih yang ada di sini? Ada jack 3,5 mm untuk audio, lalu sudah menggunakan USB Type-C ya. Jadi nggak kayak smartphone sejutaan yang lain yang kadang-kadang masih pakai USB biasa. Ini sudah Type-C. Lalu oke, lubang speaker seperti biasa. Dan oh ya, SIM tray-nya. Mari kita cek. Semoga terlihat jelas. Jadi dia memiliki dua slot untuk SIM dan satu untuk memory card ya, SD card. Varian yang Om pegang ini memiliki RAM 4 GB dan storage 64 GB. Ya, karena cuma 64 bisa jadi kurang. Tapi untung tadi dengan adanya slot SD card pada SIM tray, itu storage-nya bisa ditambah hingga 1 TB. Nah, lumayan banget tuh 1 TB ya. Bentang layar Poco C40 ini adalah 6,71 inci dan itu adalah bukan salah satu ya, malah justru yang paling besar di antara produk-produk Poco yang lain. Misalnya nih saya bandingkan dengan Poco F4 Pro, produk flagship yang biasanya ukurannya cenderung besar ya. Kelihatan kalau si 40 lebih besar sedikit dibandingkan F4 Pro. Cuma untuk urusan resolusi, dia nggak terlalu besar. Resolusinya itu HD plus ya, 1650 kali 720. Pada sektor layar ini, salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Poco C40 adalah perlindungan Gorilla Glass. Memang tidak disebutkan versi berapa Gorilla Glass-nya, tapi kalau menurut pendapat Om sih kemungkinan besar Gorilla Glass 3. Poco C40 tentu dirancang dengan sebuah nilai jual. Kira-kira apa nilai jualnya? Salah satu yang menurut Om menjadi hal yang sangat menarik dari Poco C40 ini adalah kapasitas baterainya. Kapasitas baterainya itu 6000 mAh. Jadi pasti bakal cukup untuk memberi daya pada aktivitasmu seharian penuh. Bahkan bisa jadi 2 hari pun kuat. Ini sudah hampir seminggu Om nyalakan. Ya walaupun
nyala tapi tidak dioperasikan ya, Om taruh begitu aja, itu masih 55% kapasitas baterainya. Yang agak disayangkan chargernya ini hanya 10 watt. Nah, ketika Om coba pengisi ulang, ini dayanya Om sengaja biarkan sampai hampir habis 5% begitu. Lalu isi ulang sampai 100%, itu waktu yang dibutuhkan sekitar 3,5 jam. Ya, dengan baterai besar 6000 mAh, memang yang ditawarkan oleh Poco ini adalah keawetan daya tahan yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari, bahkan mungkin 2 hari. Jadi kalau kamu ingin nonton video, bersosial media dengan smartphone ini, oke banget. Nonton video, ya walaupun resolusinya HD+, tapi lumayan lah ya, karena ini layarnya terang. Cuma audionya ini mono, belum stereo. Jadi ya mungkin kalau kamu ingin menikmati audio yang stereo, ya gunakan headset. Nah, untuk jaringan yang didukung, tadi kan ada 2 SIM card. Dua-duanya mendukung 4G, belum mendukung 5G. Ya, toh juga 5G belum terlalu banyak coveragenya di Indonesia, jadi nggak masalah lah ya. Oke, bagaimana dengan performanya? Nah, ini dia yang unik. Poco C40 ini menggunakan prosesor yang mungkin di telinga kita masih asing ya, namanya JLKey JR510. Ya, mungkin kalau di sana nama JLK itu artinya bagus, cuman mungkin di Indonesia itu kok ya gimana gitu karena bisa kebaca jelek. Oke, ini bercanda aja ya. JLK JR510 ini kemungkinan setara dengan Snapdragon seri 6. Performanya akan Om tes dengan Antutu ya. Mari kita lihat hasil skor Antutunya berapa. Ya, hasil tes benchmark dengan Antutu sudah kelar. Dan skor Antutu Poco C14 adalah 129.366. Ya, not bad lah ya. Kira-kira posisinya di mana ya dengan skor segitu? Ya, mari kita cek yuk. Ya, kalau di ranking Antutu sih di ranking 101 ya. Bahkan di bawah Poco F1 yang launching 3 tahun yang lalu. Nah, dengan skor Antutu yang segitu, ya kayaknya performanya memang sedang-sedang saja, tidak terlalu oke. Itu nampak nyata ketika Om coba bermain game sederhana aja lah, misalnya Angry Birds gitu. Itu terasa sekali ada nge-lag gitu. Lalu ketika melakukan setting-setting tertentu, itu kan ada wizardnya gitu ya, next, next itu kan. Nah, itu terasa sekali ada jeda ketika kita klik next, itu tidak seketika itu juga masuk ke halaman berikutnya, tapi terasa banget ada jedanya. Poco C40 tentu saja dilengkapi dengan kamera ya. Sudah boleh dibilang tidak ada lagi smartphone yang tanpa kamera sekarang ini. Nah, bagaimana hasil fotonya? Menurut Om ya, jujur aja hasilnya kurang bagus. Warnanya itu tidak bisa seperti warna aslinya gitu. Ini setelah ini Om akan berikan beberapa contoh hasil foto Poco C40 ini dan supaya tahu seperti apa kira-kira kualitas hasil fotonya akan Om bandingkan dengan Poco F4 yang flagship yang dikenal hasil fotonya itu bagus, warna-warnanya mendekati warna aslinya. Ini adalah contoh foto bunga yang diambil dengan Poco C40. Warna yang ditangkap oleh kamera Poco C40 cenderung lebih muda daripada aslinya. Jadi bunga itu seharusnya merah lebih tua dan warna daunnya itu cenderung kusam. Sebagai pembanding, inilah foto yang diambil dengan Poco F4 GT. Lihat warna bunganya jauh kelihatan lebih vivid dan warna daunnya itu juga lebih berkilau. Poco C40 juga bisa mengambil foto bokeh atau portrait, tapi ya begitulah hasilnya. Sekarang mari kita coba bandingkan dengan Poco F4 GT yang hasil foto portraitnya jauh lebih memukau. Poco C40 ini tersedia dalam 2 varian, yaitu varian RAM dan storage 332, lalu varian RAM dan storage 464.
Harganya adalah untuk varian 332 1.599.000, sedangkan varian 464 1.799.000. Oke, dengan rentang harga segitu dan mengingat keunggulan smartphone ini adalah baterainya, maka yang cocok menggunakan smartphone ini menurut Om adalah orang yang sering beraktivitas di luar. Misalnya driver ojol, ojek online. Dia bisa memanfaatkan smartphone ini untuk melakukan navigasi. Pagi-pagi berangkat kerja itu diisi ulang baterainya hingga penuh. Nanti seharian dia tidak perlu isi ulang lagi, tidak perlu bawa charger atau power bank. Malam masih cukup lah ya untuk digunakan aktivitas dikit-dikit. Atau mungkin orang-orang yang lebih banyak memanfaatkan smartphone ini untuk hiburan, misalnya nonton film, bersosial media, yang penting baterainya kuat seharian gitu. Kalau untuk foto-foto kok rasanya hasilnya kurang ya menurut Om. Ya foto sih cuma untuk sekadar dokumentasi aja sih bisa. Tapi untuk karya, no. Oke, begitu kira-kira kesan singkat Om terhadap Poco C40. Terima kasih sudah nonton dan Om mohon subscribe ke channel Om ini supaya makin besar. Oke, makasih. Oh gitu doang. Review.